Bab 558. Rasa cemburu yang sangat dalam. Ini adalah pertama kalinya Colden Ye berkunjung ke tempat milik Audrey Han. Dia mendengar dari hasil penyelidikan Arthur Xiao bahwa rumah ini terkait langsung dengan nama Audrey Han dan merupakan aset pribadinya. Meskipun Colden Ye terkesan dengan kemampuannya menangani perusahaannya, dia menduga bahwa jika wanita ini serius dalam melakukan sesuatu, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Sebelumnya, Audrey Han kurang percaya diri, tetapi ketika kepercayaan dirinya terbentuk, dia mungkin adalah orang dengan lingkaran cahaya terberat. Jadi Colden Ye tidak terkejut dengan pencapaiannya sekarang, sepertinya semua ini sesuai harapannya. Dia melepas sepatunya di lorong dan melihat bahwa Audrey Han mengabaikannya, berjalan lurus, bibirnya yang tipis terangkat, lalu membungkuk dan membuka lemari sepatu di lorong sendirian dan memasukkan sepatunya. Setelah melihat sekeliling, Colden Ye terkejut ketika melihat deretan sepatu anak-anak diletakkan dengan rapi di lantai atas. Apakah ini anaknya? Itu orang yang memanggil Audrey Han sebagai ibu dengan suara manja di telepon. Dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan sebelumnya, namun sekarang setelah melihat sepatu ini, Colden Ye sudah tahu jenis kelamin anak itu. Tampaknya merupakan anak laki-laki. Colden Ye menurunkan kelopak matanya. Audrey Han sangat bodoh sehingga dia benar-benar melahirkan anak demi mantan suami yang brengsek itu. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sepasang sandal dalam ruangan pria ukuran besar di bagian bawah lemari sepatu. Wajah Colden Ye menjadi dalam. Saat ini, tatapannya juga berubah menjadi dingin. Dia terdiam sejenak, menutup pintu lemari sepatu dengan punggung tangannya, dan berjalan tanpa alas kaki. Tepat pada saat ini, Gita berjalan ke bawah sambil menyeka rambutnya. Dia mandi saat Audrey Han keluar. Dia mengenakan piyama kartun dan rambutnya basah dan berantakan. Dia berkata, "Audrey, apakah kamu baru saja pulang? Aku mendengar suaramu, mengapa?" Kata-kata berikut berhenti sejenak. Gita menatap orang di belakang Audrey Han dengan membelalakkan mata. Sosok tinggi itu membawa kekuatan, dan rasa dingin di matanya memenuhi sekeliling dalam sekejap. "Apakah aku salah melihat, Audrey?" Gita tergagap dan bertanya, menatap Colden Ye yang tampan di belakangnya. Jika tidak salah melihat, mengapa Audrey Han membawa seorang pria pulang setelah pergi ke supermarket? Dan pria ini bukan orang lain, tapi adalah Colden Ye, yang selalu dia hindari seperti ular dan kalajengking. Audrey Han mengangkat bibir merahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Tidak salah kok, kamu harus naik ke atas dan mengeringkan rambutmu dulu. Jangan sampai masuk angin." Ketika dia diingatkan seperti ini, Gita menyadari bahwa dia mengenakan piyamanya dan membungkuk tanpa sadar, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan naik dulu, kalian mengobrol saja." Setelah berbicara, Gita berbalik dan bergegas ke atas. Audrey Han menatapnya yang tergesa-gesa, dan memiringkan wajahnya ke belakang dan berkata, "Apa yang ingin kamu minum?" Terdengar suara dingin dari belakang. "Bebas." Dengan nada dingin yang kuat dalam nadanya, Audrey Han hanya bisa mengerutkan alisnya. Ada apa dengan pria ini? Jelas, ketika dia membuka pintu barusan untuk membiarkannya masuk, matanya masih sangat nakal. Hanya saat memasuki rumah, wajahnya sudah berubah. Atau sudah kembali seperti semula. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Bagaimanapun juga dia memang sedingin gunung es. Memikirkan hal ini, Audrey Han meninggalkan sebuah perkataan, cari tempat duduk sendiri. Dia berbalik dan pergi ke dapur. Audrey Han membuka lemari es di dapur dan melihat-lihat, berpikir bahwa Colden Ye telah merapikan barang-barang ini dalam kegelapan dan kemudian membawanya. Dia tidak tahan lagi dan menghela nafas. Tetapi ketika dia memikirkan dia mengikuti di belakangnya dan membuatnya takut, Audrey Han sangat marah sehingga dia langsung mengeluarkan air es bagian bawah, dan kemudian keluar dari dapur. Colden Ye masih berdiri di sana, dengan posisi awal, dan tidak memakai alas kaki.
Kaki pria sangat besar, dan terlihat aneh berdiri di atas karpet di rumahnya. Audrey Han berjalan mendekat dan melirik kakinya. "Mengapa kamu tidak memakai sandal?" Perut Golden Ye penuh dengan api, dan matanya dingin. Dia mencibir dan menjawab, "Apakah ada sandal yang bisa kupakai?" Mendengar ini, Audrey Han terkejut, dan tanpa sadar menjawab, "Apakah tidak ada sepasang di bagian bawah lemari sepatu yang bisa kamu pakai? Tadi aku mendengar kamu membuka pintu lemari sepatu. Kamu tidak melihatnya?" Audrey Han masih punya muka untuk membicarakannya. Tubuh Golden Ye semakin dingin dan lebih dalam. Audrey Han mengangkat alisnya dan masih tidak terbiasa melihat kaki Golden Ye tanpa alas kaki. Dia tidak menjawab. Dia pikir dia benar-benar tidak melihatnya. Setelah meletakkan air es di atas meja, dia bangkit dan berjalan di sampingnya. "Aku akan mengambilnya untukmu." Ketika dia lewat, Golden Ye menggenggam pergelangan tangannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Audrey Han menatapnya dengan bingung, dan tanpa sadar ingin melepaskan tangannya. Golden Ye merapatkan bibir tipisnya sampai seperti garis lurus, dan mata yang hitam itu penuh ketegangan. Dia menatapnya dengan tajam, dan kemudian dengan ringan mengangkat bibir tipisnya setelah beberapa saat. "Tidak perlu." Seolah menjelaskan kebingungannya, dia mencibir di sudut bibirnya, "Aku tidak memakai sandal yang pernah dipakai orang lain." Audrey Han. Pada awalnya, Audrey Han mengira dia terobsesi dengan kebersihan lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat mata Golden Ye akhirnya meredakan permusuhannya, dia menyadari bahwa pria ini sebenarnya cemburu. Ketika pintu dibuka untuk membiarkannya masuk, dia baik-baik saja, tetapi ketika dia membuka lemari sepatu, napas di belakang tiba-tiba menjadi dingin. Saat itu, Audrey Han masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, memikirkan bagaimana orang ini berubah wajahnya begitu cepat, siapa yang tahu. Dia benar-benar cemburu setelah melihat sepasang sandal pria. Ini lucu, menurutnya orang di depannya ini agak bodoh. Bukankah dia selalu pintar? Ketika berhadapan dengan urusan bisnis, dia jelas sangat masuk akal, tetapi mengapa dengannya, dia seperti orang yang sangat ceroboh dan tidak berpengalaman. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, "Apa maksudmu dengan orang lain yang memakainya?" "Itu adalah sandal yang dipakai kakakku ketika dia datang." Begitu kata-kata itu diucapkan, mereka berdua tercengang pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa Audrey Han tercengang adalah karena dia tidak menyangka dirinya tiba-tiba menjelaskannya. Alasan mengapa Golden Ye tercengang adalah karena dia malah marah hingga menjadi bodoh, melupakan bahwa Audrey Han mempunyai kakak yang menyebalkan. Benar juga, ini rumahnya. Audrey Han pasti akan datang ke sini, menyiapkan sepasang sandal pria adalah hal normal. Setelah memikirkan hal ini, api depresi di hati Golden Ye menghilang banyak, tetapi dia masih tidak bisa menahannya di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika itu kakakmu, aku terobsesi dengan kebersihan, kamu juga tahu." Audrey Han meliriknya sedikit, dan mencibir, "Ternyata Ceo Ye masih terobsesi dengan kebersihan ya, sepertinya ada debu di mana-mana di rumahku. Apakah Anda ingin keluar?" Golden Ye menatapnya, "Aku hanya terobsesi kebersihan pada orang lain, bukan padamu, kamu tahu itu." Matanya tertuju pada bibirnya, dan entah kenapa, Audrey Han memikirkan ciuman dalam kegelapan tadi. Wajahnya benar-benar panas. Ya, dia jelas mengatakan dia memiliki obsesi dengan kebersihan, tetapi mengapa dia tidak merasa kotor ketika dia mencium dirinya? Dia terus memeluknya dan menciumnya dengan kuat. Bersambung.